Ada rahasia yang tidak pernah tertulis di kitab manapun, tidak pula diajarkan lewat lisan para guru. Ia tidak bisa dicari dengan kecerdasan, tidak bisa diraih dengan banyaknya bacaan, dan tidak akan pernah tersingkap oleh hati yang masih ribut oleh dunia. Rahasia itu bernama Sirrullah, rahasia Allah yang hanya mendatangi jiwa-jiwa yang telah lelah mengejar selainnya. Ia datang bukan sebagai suara, melainkan sebagai getaran halus di kedalaman hati, saat ego terdiam dan rasa memiliki lenyap. Pada saat itulah, seorang hamba menyadari bahwa selama ini ia bukan sedang mencari Allah, melainkan sedang disibukkan oleh dirinya sendiri. Sirrullah tidak membuat seseorang merasa tinggi, justru membuatnya hancur dalam kerendahan. Tidak membuatnya ingin dikenal, justru ingin menghilang. Dan siapapun yang pernah disentuh rahasia ini akan mengerti satu hal. Ada kebenaran yang terlalu suci untuk diperdebatkan dan terlalu dalam untuk diceritakan. Cukup disadari, cukup dirasakan dalam diam bersama Allah. Makna Sirrullah, rahasia yang tak bisa diucapkan. Sirrullah adalah rahasia Allah yang paling inti, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, logika atau tulisan. Bukan sekadar pengetahuan atau teori tentang Tuhan, bukan pula hafalan ayat atau ritual. Ia adalah pengalaman batin yang hadir ketika hati mencapai kesadaran murni, ketika dunia luar menjadi hening dan ego pribadi berhenti menuntut. Dalam bahasa Sufi, Sirrullah adalah rahasia yang tersimpan di relung terdalam jiwa, rahasia yang hanya bisa disadari, bukan dipahami dengan akal. Ia muncul sebagai getaran halus dalam hati, sering tanpa tanda, tanpa suara, tanpa bentuk. Seorang hamba bisa berada di tengah keramaian, namun hatinya merasakan Sirrullah, dan seketika dunia seolah menghilang. Tidak ada yang bisa mengajarkan Sirrullah, karena ia bukan pengetahuan yang diwariskan. Ia adalah cahaya yang menyingkapkan dirinya sendiri kepada jiwa yang telah bersih dari kesombongan dan kepalsuan. Bahkan para wali pun menyebutnya sebagai rahasia ilahi yang terlalu suci untuk dibicarakan, karena lidah dan akal manusia terbatas untuk menangkap keagungannya. Menyadari Sirrullah bukan berarti menguasainya. Ia lebih mirip arus yang membasuh seluruh kesadaran, menghapus lapisan-lapisan ego, ambisi dan keterikatan pada dunia. Dalam momen itu, seorang hamba merasakan kekosongan yang bukan kekosongan biasa, melainkan kekosongan yang penuh cahaya. Hati menjadi ruang suci di mana Allah hadir tanpa batas. Sirrullah hadir sebagai kesadaran yang lembut, bahwa selama ini pencarian manusia bukanlah untuk menemukan sesuatu di luar dirinya, melainkan untuk menemukan Allah dalam inti jiwanya sendiri. Sirrullah mengajarkan kerendahan hati. Ia menghapus keinginan untuk diakui atau merasa hebat karena spiritualitasnya. Justru dengan Sirrullah, seseorang menyadari bahwa harta yang paling berharga bukanlah ilmu yang dihafal atau pujian yang diterima, tetapi kesadaran akan kehadiran Allah yang menenangkan hati dan memurnikan jiwa. Maka Sirrullah bukan untuk dibicarakan, bukan untuk diperlihatkan, tetapi untuk dirasakan dan dijaga dalam diam, sebagai rahasia paling dalam yang hanya bisa disentuh oleh hati yang tulus dan sunyi. Perbedaan ilmu lisan dan ilmu sir. Ilmu lisan adalah ilmu yang berjalan melalui kata, suara, dan penjelasan. Ia dipelajari dengan membaca, mendengar, mencatat, dan menghafal. Ilmu ini sangat penting, karena ia menjadi pintu awal perjalanan. Dengan ilmu lisan, seseorang mengenal hukum, memahami batas, dan mengetahui arah. Namun ilmu lisan masih tinggal di permukaan kesadaran. Ia hidup di akal, belum tentu turun ke hati. Seseorang bisa sangat kaya ilmu lisan, fasih berbicara tentang Tuhan,
tetapi jiwanya belum benar-benar tersentuh oleh kehadirannya. Ilmu sir berada di lapisan yang jauh lebih dalam. Ia tidak datang lewat penjelasan, melainkan lewat penyingkapan batin. Ilmu sir tidak bisa dicari dengan ambisi, tidak bisa dipaksa dengan latihan lahiriah semata. Ia hadir ketika hati telah dibersihkan dari keinginan untuk dipuji, dari rasa ingin unggul, dan dari kesibukan membuktikan diri. Di saat itu, Allah sendiri yang mengajarkan, tanpa kata, tanpa suara. Seorang hamba tiba-tiba mengerti, bukan karena diberi penjelasan, tetapi karena hatinya dibukakan. Ilmu lisan menumbuhkan pemahaman, ilmu sir melahirkan kesadaran. Ilmu lisan memberitahu apa yang benar dan salah. Ilmu sir membuat hati tak sanggup melakukan yang salah meski tak ada yang melihat. Inilah perbedaannya yang paling halus namun paling dalam. Ilmu lisan mengarahkan perilaku dari luar, sedangkan ilmu sir menggerakkan jiwa dari dalam. Ia bekerja tanpa disadari, membentuk akhlak secara alami tanpa paksaan. Dalam ilmu lisan, seseorang masih merasa, aku sedang belajar. Dalam ilmu sir, perasaan aku itu sendiri mulai melemah. Yang ada hanyalah rasa diawasi, dipeluk, dan dituntun oleh Allah. Maka orang yang diberi ilmu sir biasanya semakin sedikit bicara, semakin rendah hati, dan semakin takut pada ria. Ia tidak merasa memiliki apa-apa, karena ia tahu bahwa semua pemahaman yang ia rasakan bukan berasal dari dirinya. Yang paling menarik, ilmu sir sering muncul setelah ilmu lisan mencapai batasnya. Ketika semua jawaban terasa tidak cukup, ketika pengetahuan justru menimbulkan kebingungan yang jujur, disitulah pintu batin mulai terbuka. Allah seakan berkata kepada hati, sekarang diamlah dan rasakan. Di titik ini, kebenaran tidak lagi diperdebatkan, tetapi dialami. Maka ilmu lisan adalah jalan, dan ilmu sir adalah perjumpaan. Ilmu lisan mengantar seseorang ke gerbang, tetapi ilmu sir adalah saat pintu dibukakan. Yang satu bisa diwariskan dari guru ke murid, sementara yang lain hanya bisa dianugerahkan langsung oleh Allah kepada hati yang siap menerimanya. Hati sufi bukanlah hati yang merasa paling suci. Justru sebaliknya, ia adalah hati yang telah hancur dari hasa merasa. Ia tidak dipenuhi klaim, tidak sibuk menunjukkan pencapaian spiritual, dan tidak haus pengakuan. Karena rahasia ilahi tidak pernah turun ke hati yang penuh. Sirrullah hanya bersemayam di ruang batin yang lapang, kosong dari kesombongan, dan jujur di hadapan Allah. Hati sufi ibarat bejana bening. Semakin bening ia, semakin jelas cahaya ilahi terpantul di dalamnya. Jika bejana itu keruh oleh dendam, ambisi, dan kegelisahan dunia, maka cahaya pun terdistorsi. Karena itu, para sufi tidak sibuk memperindah lahir, tetapi membersihkan batin. Mereka tahu rahasia Allah tidak dititipkan pada kecerdasan, melainkan pada kejernihan hati. Yang membuat hati sufi istimewa bukan banyaknya wirid atau panjangnya ibadah, tetapi kehadiran batin. Hati mereka hidup, peka, dan mudah tersentuh oleh kebenaran. Ketika beribadah, bukan gerakan yang utama, melainkan rasa tunduk yang lahir dari dalam. Disitulah hati menjadi wadah, bukan karena layak, tetapi karena rela direndahkan. Dalam hati sufi, rahasia ilahi tidak menimbulkan kegaduhan batin, justru menghadirkan ketenangan yang dalam. Mereka tidak merasa perlu menceritakan apa yang dialami, karena mereka sadar rahasia yang diucapkan sering kehilangan cahaya. Maka diam menjadi penjaga, rendah hati menjadi penutup, dan akhlak menjadi tanda keberadaannya. Hati sufi juga terus diuji. Semakin besar rahasia yang dititipkan, semakin halus godaan yang datang. Godaan merasa istimewa, merasa lebih dekat, merasa lebih tahu. Disinilah kematangan hati diuji. Yang benar-benar menjadi wadah sirrullah akan semakin takut kehilangan keikhlasan,
bukan takut kehilangan pengalaman batin. Pada akhirnya, hati sufi bukan tujuan, melainkan jalan. Ia adalah wadah sementara bagi rahasia Allah, bukan pemiliknya. Ketika Allah berkehendak, rahasia itu bisa ditarik kembali dan hati kembali sunyi. Dan justru dalam kesunyian itulah seorang sufi tetap bersyukur, karena ia tahu yang terpenting bukan merasakan rahasia, tetapi tetap setia dalam penghambaan. Sirrullah dan lenyapnya diri, fana. Fana bukanlah hilangnya wujud manusia, bukan pula lenyapnya kesadaran secara fisik. Fana adalah luluhnya rasa memiliki diri di hadapan keagungan Allah. Ketika sirrullah mulai tersingkap, yang pertama kali melemah bukanlah tubuh, melainkan klaim batin, rasa aku, rasa punya, rasa mengendalikan. Di titik ini, seorang hamba mulai menyadari bahwa selama ini yang paling bising dalam hidupnya bukan dunia, melainkan egonya sendiri. Sirrullah bekerja dengan sangat halus. Ia tidak datang untuk menghapus identitas lahir, tetapi untuk memadamkan kesombongan batin. Perlahan, seseorang tidak lagi melihat amal sebagai prestasi, tidak lagi memandang ibadah sebagai pencapaian. Semua yang dilakukan terasa kecil di hadapan Allah. Inilah awal fana, saat hati tidak lagi sibuk menghitung dirinya, melainkan tenggelam dalam kesadaran bahwa segalanya bergerak karena kehendaknya. Dalam pengalaman fana, seseorang tetap hidup, beraktivitas, berbicara, dan menjalani peran duniawinya. Namun, ada sesuatu yang berubah di dalam. Ia tidak lagi merasa sebagai pusat, pujian tidak mengangkat, celaan tidak menjatuhkan. Bukan karena hatinya keras, tetapi karena hatinya telah berpindah sandaran. Yang dulu bersandar pada diri, kini bersandar pada Allah. Sirrullah membuat batin berhenti bersandar pada kekuatan sendiri. Fana juga bukan pengalaman yang dramatis atau penuh tanda-tanda luar biasa. Justru ia sering datang dalam kesederhanaan yang sunyi, dalam doa yang terasa hampa namun jujur, dalam ibadah yang tidak lagi mengejar rasa, tetapi setia dalam tunduk. Di sanalah diri perlahan memudar, bukan karena dipaksa, melainkan karena tak lagi diperlukan. Ego melemah bukan karena dilawan, tetapi karena tidak lagi diberi makan. Yang menarik, semakin fana seseorang, semakin ia kembali ke dunia dengan akhlak yang lembut. Inilah rahasia besar sirrullah. Lenyapnya diri tidak menjauhkan manusia dari kehidupan, justru memurnikannya. Ia menjadi lebih sabar, lebih rendah hati, lebih mudah memaafkan. Karena ketika aku mengecil, ruang untuk kasih sayang ilahi menjadi luas. Dan pada akhirnya, fana bukan tujuan akhir, melainkan gerbang. Setelah diri luluh, yang tersisa adalah penghambaan yang jernih, hidup bersama Allah tanpa merasa memiliki apapun. Inilah fana dalam sirrullah, bukan hilang dari dunia, tetapi hadir sepenuhnya sebagai hamba, tanpa beban merasa menjadi apa-apa. Diam, bahasa utama, sirrullah. Diam dalam jalan sufi bukan sekedar tidak berbicara, melainkan keheningan batin. Ia adalah saat lidah berhenti menafsirkan, akal berhenti menuntut jawaban, dan hati berhenti mengajukan syarat kepada Allah. Dalam diam inilah sirrullah berbicara, bukan dengan suara, tetapi dengan kesadaran yang lembut dan dalam. Karena rahasia ilahi tidak turun ke hati yang ribut oleh kata-kata. Setiap kata lahir dari batas, sementara sirrullah melampaui batas. Itulah sebabnya semakin dalam rahasia ilahi mendekat,
semakin seseorang kehilangan keinginan untuk menjelaskannya. Bukan karena tak mampu, tetapi karena sadar, kata-kata justru bisa mengaburkan apa yang suci. Diam menjadi penjaga cahaya, pelindung rahasia, agar tidak ternodai oleh kesombongan atau salah paham. Dalam diam, ego melemah. Keinginan untuk diakui, dipuji, dan dibenarkan perlahan luruh. Hati yang diam menjadi ruang kosong, dan hanya ruang kosong yang bisa diisi. Sirrullah tidak masuk ke hati yang penuh suara aku, pendapatku, dan pengalamanku. Ia masuk ke hati yang berkata tanpa suara, aku tidak tahu apa-apa ya Allah. Diam juga mengajarkan kejujuran spiritual. Banyak orang bicara tentang Allah, tetapi sedikit yang berani duduk lama bersamanya tanpa kata. Diam adalah ujian. Siapa yang tahan tanpa sensasi, tanpa rasa istimewa, tanpa cerita. Mereka yang mampu bertahan dalam diam, sesungguhnya sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang tidak bisa dipamerkan. Yang paling halus, diam menjadikan hidup lebih jernih. Perbuatan lahir tetap berjalan, tetapi batin tidak gaduh. Keputusan diambil bukan dari emosi, melainkan dari kejernihan rasa. Inilah tanda sirrullah bekerja dalam diam, tanpa pengumuman, tanpa tanda besar, namun membentuk jiwa secara perlahan dan dalam. Maka bagi para pencari, diam bukan kekosongan yang menakutkan, melainkan bahasa paling rahasia antara hamba dan Tuhannya. Di sanalah Allah paling dekat dan manusia paling jujur sebagai hamba. Mengapa tidak semua orang disingkapkan sirrullah? Bukan karena Allah menyembunyikan dirinya, tetapi karena tidak semua hati siap menerima cahayanya. Sirrullah bukan sekadar rahasia. Ia adalah amanah yang berat. Ketika rahasia ilahi disingkapkan, ia tidak hanya menerangi, tetapi juga membakar sisa-sisa ego yang tersembunyi. Banyak jiwa menginginkan cahaya, tetapi tidak siap kehilangan rasa diri. Maka rahasia itu tetap tertutup, bukan sebagai penolakan, melainkan sebagai perlindungan. Hati manusia sering penuh sebelum benar-benar kosong. Penuh dengan ambisi spiritual, keinginan dianggap suci, hasrat merasa lebih dekat dari yang lain. Dalam keadaan seperti itu, sirrullah tidak turun. Bukan karena kurang ibadah, tetapi karena hati masih sibuk dengan dirinya sendiri. Rahasia Allah hanya masuk ke ruang yang tidak lagi memamerkan apapun, bahkan tidak memamerkan kesalehan. Ada pula hati yang belum matang oleh ujian. Sirrullah, jika dibukakan terlalu dini, bisa menyesatkan jiwa. Seseorang bisa terjebak merasa istimewa, merasa dipilih, merasa telah sampai. Padahal perjalanan sejati justru dimulai saat rasa sampai itu lenyap. Karena itu Allah mendidik hambanya dengan kesabaran, kesempitan, kekecewaan dan kegagalan. Semua itu adalah penyaringan halus sebelum rahasia disingkapkan. Sirrullah juga menuntut ketulusan niat. Banyak yang mencari pengalaman batin, tetapi sedikit yang benar-benar mencari Allah. Selama tujuan masih bercampur, ingin ketenangan, ingin keistimewaan, ingin rasa tertentu, selama itu pula rahasia ditahan. Bukan ditolak, hanya ditunda. Sebab sirrullah hanya diberikan kepada hati yang rela menerima apapun dari Allah, termasuk ketiadaan rasa. Yang paling dalam, tidak semua orang disingkapkan sirrullah, karena tidak semua orang dibutuhkan untuk memikulnya. Ada hamba yang dimuliakan melalui amal lahir, ada yang melalui pelayanan, ada yang melalui kesabaran. Sirrullah bukan ukuran kemuliaan, melainkan jenis amanah.
Sebagian hamba dimuliakan dengan rahasia, sebagian dimuliakan dengan kesederhanaan yang istiqomah tanpa penyingkapan apapun. Maka jika sirrullah belum terbuka, itu bukan tanda jauh dari Allah. Bisa jadi justru tanda sedang dijaga, karena Allah lebih tahu kapan hati cukup hening, cukup rendah, dan cukup kuat untuk menanggung rahasianya. Rahasia yang tidak membuat seseorang bersinar di mata manusia, tetapi hilang sepenuhnya di hadapan Allah. Sirrullah dan kesederhanaan hidup para sufi. Semakin dalam seseorang menyentuh sirrullah, semakin sederhana hidupnya. Bukan karena ia memusuhi dunia, tetapi karena dunia tak lagi menguasai hatinya. Para sufi tidak meninggalkan kehidupan, mereka hanya melepaskan keterikatan. Saat rahasia ilahi bersemayam di hati, gemerlap dunia terasa redup dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksa atau dicela. Sirrullah menyingkapkan satu kesadaran halus, bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang dimiliki, tetapi pada siapa yang hadir di dalam hati. Dari kesadaran inilah lahir kesederhanaan. Makan secukupnya, berpakaian apa adanya, hidup tanpa banyak tuntutan, bukan sebagai gaya hidup, melainkan sebagai dampak batin dari hati yang telah kenyang oleh kehadiran Allah. Para sufi memilih sederhana karena mereka tahu semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak yang harus dijaga, dan hati yang sibuk menjaga dunia tidak punya ruang untuk menjaga rahasia. Kesederhanaan adalah cara mereka menjaga kejernihan batin agar sirrullah tidak tertutup oleh debu keinginan. Mereka mengurangi bukan karena kekurangan, tetapi karena telah menemukan kecukupan. Menariknya, kesederhanaan para sufi bukanlah kemiskinan yang mengeluh. Ia penuh ketenangan. Tidak ada iri pada yang lebih, tidak ada takut pada yang kurang. Sirrullah menanamkan rasa aman yang tidak bergantung pada keadaan. Dalam sempit, mereka tenang. Dalam lapang, mereka tidak mabuk. Dunia boleh berubah, tetapi pusat hati mereka tetap diam. Sirrullah juga menjadikan para sufi ringan dalam pergaulan. Mereka tidak menilai orang dari tampilan, tidak memandang dunia sebagai musuh, karena yang telah menemukan rahasia tidak sibuk membandingkan. Kesederhanaan membuat mereka mudah dekat dengan siapa saja, lembut dalam sikap, dan jujur dalam laku. Pada akhirnya, kesederhanaan para sufi bukanlah tujuan, melainkan tanda bahwa hati telah terisi oleh sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun yang bisa ditawarkan dunia. Ketika sirrullah hadir, hidup tidak perlu dibuat rumit, cukup dijalani dengan syukur, rendah hati, dan setia sebagai hamba. Ujian setelah sirrullah dibukakan. Banyak yang mengira sirrullah adalah puncak perjalanan. Padahal justru di sanalah ujian paling halus dimulai. Ketika rahasia ilahi dibukakan, Allah tidak sedang memberi hadiah untuk dipamerkan, tetapi amanah untuk dijaga. Ujian setelah sirrullah bukan lagi tentang dosa yang jelas terlihat, melainkan tentang gerak hati yang nyaris tak terasa. Ujian pertama adalah rasa merasa. Perasaan aku diberi, aku dipilih, aku lebih tahu, bisa muncul tanpa disadari. Inilah ujian yang paling berbahaya, karena ia memakai pakaian spiritual. Jika tidak dijaga, rahasia yang seharusnya meluruhkan ego, justru diam-diam menumbuhkannya kembali dalam bentuk yang lebih halus.
Banyak yang tergelincir bukan karena maksiat, tetapi karena bangga pada pengalaman batin. Ujian berikutnya adalah keinginan untuk bercerita. Hati tergoda untuk membagikan apa yang dialami, mencari pengakuan, atau ingin dipahami orang lain. Padahal sirrullah kehilangan cahaya ketika terlalu sering disentuh oleh kata. Maka Allah menguji, mampukah seorang hamba menyimpan rahasia dalam diam, tanpa merasa sesak, tanpa merasa harus dimengerti. Ada pula ujian ditariknya rasa. Setelah sirrullah dibukakan, bisa saja ketenangan itu tiba-tiba hilang. Doa terasa hampa, ibadah terasa kering. Inilah ujian kesetiaan. Apakah hamba beribadah karena rasa atau karena Allah? Di tahap ini, Allah mendidik hati agar tidak bergantung pada kenikmatan spiritual, tetapi teguh dalam penghambaan, meski tanpa rasa apapun. Ujian lain datang lewat pandangan manusia, bisa berupa pujian, bisa pula berupa penolakan. Allah menguji apakah rahasia yang dibukakan membuat hamba semakin rendah atau justru defensif. Hamba yang lulus ujian ini akan tetap lembut saat dipuji dan tetap tenang saat disalahpahami, karena sandarannya tidak lagi pada penilaian makhluk. Pada akhirnya, ujian setelah sirrullah adalah ujian menjadi biasa. Tetap hidup sederhana, tetap taat pada syariat, tetap berakhlak baik, seolah tidak terjadi apa-apa. Disinilah kematangan sejati tampak, karena sirrullah yang terjaga bukan yang melahirkan keistimewaan lahir, tetapi yang melahirkan kerendahan, keikhlasan, dan istiqomah. Tanpa suara, tanpa tanda, hanya Allah yang tahu. Sirrullah sebagai cahaya penuntun amal. Ketika sirrullah bersemayam di hati, amal tidak lagi digerakkan oleh kewajiban semata, apalagi oleh harapan dilihat manusia. Ia bergerak karena kesadaran akan kehadiran Allah. Amal menjadi respons alami hati yang terjaga, bukan beban yang dipikul dengan terpaksa. Inilah perbedaan paling halus. Yang satu beramal karena perintah, yang lain beramal karena rasa dekat. Sirrullah tidak menghapus syariat, justru menghidupkannya. Gerakan ibadah tetap sama, hukum tetap dijaga, tetapi maknanya berubah. Salat bukan sekadar gugur kewajiban, melainkan perjumpaan. Zikir bukan hitungan, melainkan tarikan napas jiwa. Amal yang dipandu sirrullah terasa hidup, karena ia lahir dari batin yang sadar, bukan dari rutinitas kosong. Cahaya sirrullah juga menuntun dalam hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian. Cara berbicara, cara memandang, cara bersikap pada orang lain. Amal tidak berhenti pada sajadah, tetapi mengalir ke keseharian. Seseorang menjadi lebih berhati-hati bukan karena takut dosa semata, tetapi karena tidak ingin melukai kehadiran Allah yang ia rasakan dekat. Menariknya, amal yang dipandu sirrullah justru terasa ringan. Tidak ada paksaan, tidak ada hitung-hitungan pahala yang berlebihan. Hati tidak sibuk bertanya, sudah cukupkah? Karena fokusnya bukan pada hasil, melainkan pada kesetiaan. Cahaya batin membuat seseorang tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menahan diri tanpa perlu banyak pertimbangan ego. Sirrullah juga menjaga amal dari riya yang kasar maupun yang halus. Karena ketika cahaya ilahi hadir, manusia sadar bahwa tidak ada yang benar-benar tersembunyi. Amal menjadi urusan antara hamba dan Tuhannya, bukan proyek pencitraan. Bahkan kebaikan yang diketahui orang lain pun tidak lagi menumbuhkan rasa bangga, karena sumber geraknya bukan diri.
Pada akhirnya, sirrullah sebagai cahaya penuntun amal menjadikan hidup terasa utuh. Tidak ada pemisahan antara ibadah dan kehidupan. Setiap langkah, jika diniatkan, bisa menjadi amal. Dan dalam cahaya itu, seorang hamba berjalan tanpa banyak bicara. Cukup mengikuti terang halus di dalam hati yang menuntunnya pulang kepada Allah dengan tenang. Menjaga sirrullah, diam, rendah, dan istiqomah. Sirrullah bukan rahasia yang dijaga dengan suara, tetapi dengan sikap batin. Semakin besar rahasia yang dititipkan, semakin halus cara menjaganya. Para sufi memahami bahwa sirrullah tidak bertahan di hati yang ramai oleh pengakuan. Karena itu, penjaga pertamanya adalah diam. Bukan diam karena takut, tetapi diam karena tahu bahwa apa yang suci akan pudar jika terlalu sering disentuh oleh kata. Diam menjaga sirrullah dari keinginan untuk diperlihatkan. Ia melindungi hati dari godaan menceritakan pengalaman batin, dari hasrat ingin dimengerti, dari rasa ingin diakui sebagai orang yang sudah sampai. Dalam diam, rahasia tetap hidup, bukan terkubur, tetapi aman. Diam membuat hamba tetap berada pada posisi yang benar, sebagai penerima, bukan pemilik. Penjaga kedua adalah rendah hati. Sirrullah tidak pernah diberikan untuk meninggikan seseorang, melainkan untuk meluruhkannya. Maka kerendahan bukan pilihan, melainkan konsekuensi. Semakin dalam rahasia itu, semakin seseorang sadar betapa kecil dirinya. Ia tidak membandingkan, tidak mengukur orang lain, tidak merasa lebih dekat dari siapapun. Rendah hati menjaga sirrullah dari penyakit paling halus, merasa istimewa di hadapan manusia. Penjaga ketiga adalah istiqomah. Inilah penjaga yang paling sunyi dan paling berat. Tetap taat saat rasa hadir maupun saat rasa ditarik. Tetap sederhana meski batin pernah disentuh cahaya. Tetap menjalani hidup biasa, bekerja, berkeluarga, bersosial, tanpa merasa perlu tampak berbeda. Istiqomah menjaga sirrullah agar tidak berubah menjadi kenangan, tetapi tetap menjadi keadaan batin yang hidup. Menjaga sirrullah berarti rela menjadi biasa di mata manusia, namun jujur di hadapan Allah. Tidak mencari posisi, tidak mengejar peran spiritual, tidak menuntut tanda-tanda batin. Hanya setia berjalan, langkah demi langkah, dalam penghambaan yang tenang. Dan di sanalah keindahan sejati terletak. Sirrullah yang dijaga dengan diam, dirawat dengan rendah hati, dan diteguhkan dengan istiqomah. Tetap tersembunyi, tetap hidup, dan hanya Allah yang mengetahui kedalamannya. Pada akhirnya, sirrullah bukanlah sesuatu yang perlu dicari dengan gelisah, apalagi diumumkan dengan bangga. Ia datang sebagai anugerah bagi hati yang bersedia hening, rendah, dan setia berjalan tanpa tuntutan. Jika rahasia itu hadir, jagalah ia dengan akhlak. Jika belum dibukakan, jagalah niat dan kesabaran. Karena yang terpenting bukanlah seberapa dalam rahasia yang dirasakan, melainkan seberapa tulus kita tetap menjadi hamba di hadapan Allah, dalam terang maupun dalam gelap. Semoga setiap langkah kita dituntun dengan cahayanya, dan setiap diam kita dipenuhi kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.